Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahim dengan NIM 2111220012 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Baiklah, saya akan menjelaskan materi psikologi pendidikan yang berjudul Teori Perkembangan Empati Mark Davis dengan dosen pengampu Ibu Lailatul Badriyah, SPSI MA. Pengertian empati. Empati adalah keadaan psikologis yang mendalam, di mana seseorang menempatkan pikiran dan perasaannya pada pikiran dan perasaan orang lain yang diketahui dan tidak diketahui. Empati juga merupakan reaksi yang terjadi pada seseorang ketika mengamati orang lain. Empati bersifat spontan serta tidak disengaja. Menurut Bock, empati dan bentuk kasih sayang terhadap orang lain merupakan dasar dari moralitas. Tanpa kesadaran dasar akan kebutuhan dan perasaan terhadap orang lain, tidak mungkin ada rasa tanggung jawab terhadap orang lain. Empati adalah sifat kepribadian yang relatif stabil dari seorang individu yang didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk berbagi emosi yang dialami oleh orang lain. Misalnya, seseorang akan merasa sedih ketika melihat temannya dalam kesulitan. Empati terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, pengambilan perspektif. Perspektif adalah kecenderungan untuk menerima sudut pandang orang lain. Dan yang kedua, fantasi. Fantasi adalah kecenderungan untuk tersesat dalam cerita fiksi dan membayangkan diri Anda dalam situasi yang sama dengan karakter fiksi. Dan yang ketiga, keprihatinan empatik. Kepedulian empatik adalah tindakan berempati dan peduli pada orang lain yang membutuhkan. Dan yang keempat, personal distress. Distress pribadi adalah respon emosional yang berfokus pada situasi atau keadaan orang lain, seperti ketidaknyamanan atau kecemasan. Materi yang selanjutnya yaitu faktor mempengaruhi empati, yaitu gender, kemampuan memahami dan mengekspresikan perasaan seseorang yang dipraktikkan sejak masa perkembangan anak. Anak laki-laki pada proses perkembangannya dididik menjadi orang yang mampu menyembunyikan kesedihannya. Kondisi ini menurunkan potensi empati laki-laki, sehingga berteori bahwa gender merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat empati. Komponen empati terbagi menjadi 3. Yang pertama, komponen kognitif. Secara kognitif, empati memahami perasaan orang lain. Dan yang kedua, komponen afektif. Secara afektif, empati merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan yang ketiga, komponen komunikatif. Secara komunikatif, empati mengungkapkan pikiran dan perasaan empatik terhadap orang lain yang diungkapkan melalui kata-kata dan tindakan. Menurut beberapa penelitian, metode pembelajaran efektif yang mampu mengembangkan keterampilan empati adalah pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran melalui pembelajaran kooperatif ini melibatkan semua siswa yang berinteraksi dalam kelompok yang heterogen. Dengan menggunakan pembelajaran kooperatif, siswa memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam pembelajaran, berkolaborasi dengan siswa lain, dan saling mengenal. Materi yang terakhir yaitu manfaat pengembangan empati. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama, perilaku prososial, yaitu saling bekerja sama, tolong-menolong, serta bersikap jujur. Dan yang kedua, memahami budaya dan suku orang lain, serta penerimaan terhadap kebangsaan seseorang. Dan yang terakhir yaitu indikator perilaku lainnya, misalnya kehadiran di sekolah dan menjaga diri. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.